Selanjutnya adalah topik pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai kalor jenis. Sebelum mempelajari mengenai kalor jenis, kalor itu sendiri merupakan suatu bentuk energi yang dipindahkan melalui perbedaan suhu. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Benda yang menerima kalor, suhunya akan naik, begitu pula sebaliknya. Nah, ini adalah satuan kalor yang harus diingat dan diperhatikan. Secara satuan internasional, yaitu satuan kalor itu joule dengan simbolnya itu J, atau CGS-nya itu kalori atau kal. 1 joule nilainya 0,24 kal dan 1 kal nilainya 4,184 joule. Nah, selanjutnya adalah kalor jenis. Kalor jenis adalah jumlah energi yang diperlukan oleh suatu zat per satuan massa yang berbeda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis zat berbanding lurus dengan massa zat tersebut. Untuk satuan kalor jenisnya secara satuan internasional yaitu joule per kilogram per derajat Celcius. Untuk CGS-nya itu kal per gram derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada hukum kekekalan energi untuk kalor. Perlu diingat ya teman-teman, energi itu tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Nah, hukum kekekalan energi kalor dapat diukur dengan menggunakan kalorimeter. Nah, pada teori ini juga kita mengenal dengan teori asas Black, yaitu apabila dua benda yang suhunya berbeda kemudian disatukan atau dicampur atau digabungkan, akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Jadi, jumlah kalor yang dilepaskan atau QL akan sama dengan jumlah kalor yang akan diterima atau QL. Selanjutnya adalah pengaruh kalor terhadap benda. Nah, pengaruh kalor terhadap benda itu terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama, pengaruh kalor terhadap benda yaitu berkaitan dengan kenaikan suhu. Besarnya kalor yang diserap atau dilepas oleh suatu benda berbanding lurus dengan massa benda, kalor jenis benda, dan juga perubahan suhu. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau Q sama dengan C dikali delta T dengan keterangan yaitu Q berupa kalor benda, C merupakan kalor jenis benda, delta T merupakan suhu, M merupakan massa benda, dan C besar merupakan kapasitas kalor. Selanjutnya yaitu akan mempengaruhi perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu menguap, tidak mengalami perubahan suhu tetapi mengalami perubahan wujud, yaitu dari cair menjadi gas. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu Q sama dengan M dikali C kecil dikali delta T, atau Q sama dengan C besar dikali delta T. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai bagaimana cara membaca grafik suhu terhadap kalor. Nah, apakah kalian tahu menggambarkan es batu dengan suhu 0 derajat Celcius dipanaskan sampai dengan suhu di atas 100 derajat Celcius adalah menggunakan grafik seperti ini. Dalam proses es batu mengalami kenaikan suhu dan juga mengalami atau terjadinya perubahan wujud. Grafiknya dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Nah, yang pertama perubahan suhu. Dari grafik dapat dilihat bahwa bagian yang mengalami perubahan suhu adalah Q1, Q3, dan juga Q5 dengan rumusnya yang sama yaitu Q1 sama dengan M dikali C kecil dikali delta T. Nah, untuk perubahan wujud zat yaitu rumusnya adalah Q2 sama dengan M dikali L untuk melebur dan M dikali U untuk menguap. Jadi di sini dapat diingat baik-baik untuk perubahan suhu menggunakan rumus MC delta T, sedangkan untuk perubahan wujud menggunakan rumus M dikali L atau M dikali U. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai perpindahan kalor. Nah, pada dasarnya perpindahan kalor itu terbagi menjadi 3 peristiwa, yaitu diantaranya ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, konduksi itu merupakan perpindahan melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel dari zat tersebut. Yang kedua yaitu adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Dan yang terakhir adalah radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara.
Selanjutnya adalah konsekuensi perpindahan pada kalor jenis. Nah, contohnya itu ada tiga, yaitu yang pertama, air memiliki kalor jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan daratan. Yang kedua, tekanan udara di atas daratan lebih rendah dibanding tekanan udara di atas lautan, sehingga udara bergerak dari laut menuju daratan yang disebut dengan angin laut. Yang ketiga, yaitu pada hari yang panas, udara di atas daratan lebih cepat panas dibanding udara di atas lautan. Selanjutnya, masuk ke dalam contoh-contoh soal. Nah, di sini teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu untuk nantinya dapat melihat pembahasan pada slide berikutnya. Nah, soalnya itu ada dua. Yang pertama mengenai perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikelnya disebut dengan apa? Pilihan yang pertama itu A ada konduksi, B radiasi, C konveksi, dan D isolator. Nah, untuk yang kedua ini adalah soal perhitungan, di mana es yang masanya 50 gram dipanaskan dari suhu negatif 5 derajat Celcius menjadi air yang suhunya 60 derajat Celcius. Jika kalor lebur es yaitu 80 kal dan kalor jenis es yaitu 0,5 kal per gram derajat Celcius, kalor jenis air yaitu 1 kal per gram derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang diperlukan pada saat proses dari C ke D yaitu berapa? Nah, kira-kira dapat digambarkan dahulu teman-teman untuk nanti disamakan dengan pembahasan. Oke, nah untuk jawabannya itu ini adalah pengertiannya terlebih dahulu. Untuk konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa perpindahan partikel, sedangkan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat yang disertai perpindahan partikel, dan isolator adalah zat yang memiliki daya hantar kalor yang buruk. Nah, karena tadi pertanyaannya adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel, maka jawaban yang benar adalah A, yaitu adalah konduksi. Untuk soal yang kedua yaitu soal perhitungan, dapat kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui, yaitu yang pertama adalah massa es itu 50 gram, yang kedua adalah T atau suhu dari air, A atau suhu awal-awal itu negatif 5 dan suhu setelah itu 60 derajat Celcius, dan nilai C dari S yaitu 0,5 kal per gram derajat Celcius, C dari air yaitu 1 kal per gram derajat Celcius, lebur es itu nilainya adalah 80 kal per gram derajat Celcius. Nah, untuk peristiwa pada grafik tersebut yaitu dari titik A ke titik B itu terjadi kenaikan suhu tetapi tidak terjadi perubahan wujud. Nah, dari titik B ke titik C itu terjadi perubahan wujud dari S jadi cair. Nah, dari C ke D itu terjadi kenaikan suhu tetapi tidak terjadi perubahan wujud. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa jika terjadi kenaikan suhu tetapi tidak terjadi perubahan wujud, maka dapat dilakukan dengan menggunakan rumus MC delta T. Karena yang diminta hanya dari Q, C, ke D, maka dapat dihitung Q, C, ke D yaitu M C air dikali delta T. Dimasukkan angkanya yaitu nilai dari M adalah 50 gram, nilai dari C air yaitu 1 kal per gram derajat Celcius, dan nilai dari delta T atau suhu setelah dikurangi suhu sebelumnya yaitu 60 derajat Celcius dikurangi 0 derajat Celcius. Nah, setelah dihitung maka hasilnya adalah 3000 kalori. Nah, apakah dari kedua soal ini jawaban teman-teman benar? Jika memang jawaban teman-teman benar, maka teman-teman sudah memahami materi mengenai pemuaian dan juga kalor dengan baik. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.